Di dunia ini tidak ada yang bertahan. Di dunia ini tidak ada kebakaan. Di dunia ini semuanya akan berakhir. Jangankan kita, malaikat maut pun dicabut nyawanya. Ingatlah hati-hati hidup ini. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau buat lubang kau akan menimbunnya. Kau buat ulah kau akan membayarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah setiap saat, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap syafaat. Kultum kita pada hari ini tentang kematian malaikat maut. Malaikat maut adalah malaikat Israel dengan timnya. Jadi malaikat maut itu dia punya tim. Saya sampaikan juga ini dalam rangka ikut berduka terhadap salah seorang jemaah kita yang ditimpa duka kematian anak beliau. Ketika malaikat maut diberi tugas jadi malaikat maut, sementara seluruh malaikat yang lain tidak sanggup, tinggal satu-satunya malaikat Israel. Maka malaikat Israel menyanggupi. Setelah dia menyanggupi, baru dia teringat sesuatu. Ya Allah, kalau aku yang berperan jadi malaikat maut, tentu aku ini dibenci oleh orang soleh, dibenci oleh para nabi, dibenci oleh para rasul. Orang soleh nggak senang dengan aku. Itu logik, karena tidak ada yang mau berteman di antara kita dengan malaikat maut. Maka gundah karena takut disalahkan mencabut nyawa orang. Maka Allah menjawab, wahai malaikat maut, kalau itu kekhawatiranmu, waja'alna likulli mautin asbabu, kami akan jadikan pada setiap kematian itu sebab-sebabnya. Jadi semua peristiwa kematian itu sebab yang Allah ciptakan, yang mana ajal sudah ditentukan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak diperlambat satu detik dan tidak dipercepat satu detik. Yang ada fenomena kematian itu sebab-sebabnya Allah ciptakan supaya kematian itu tidak dituduhkan kepada malaikat maut. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita bagaimana cara malaikat maut proses kematian seseorang sebelum kita masuk kepada proses kematian malaikat maut sendiri. Seseorang yang meninggal dunia oleh ulama disampaikan setidaknya atau diantaranya menyimpulkan 6 fase. Proses kematian itu 6 tahap. Pertama, ditetapkan jatuh tempo oleh Allah. Ketika tim malaikat maut menerima si fulan jatuh tempo, maka tim malaikat maut mempersiapkan kain kafan untuk ruhnya. Jadi kain kafan itu ada 2. Kain kafan untuk ruh itu oleh tim malaikat maut, kain kafan untuk jasad untuk pengelola atau pengurus kematian, jenazah. Maka sidang jemaah rahmati Allah disiapkan ketika jatuh tempo. Setelah dipersiapkan, turunlah tim malaikat maut, duduk mendekati jenazah orang yang menghadapi proses kematian. Setelah semuanya selesai, tim sudah rapi, baru turun malaikat maut Israel, duduk di bagian kepala.
duduk di bagian kepala. Maka itu satu proses persiapan untuk proses pencabutan nyawa. Kedua, prosesnya disebut dengan taraqi. Taraqi itu dicabut nyawa, bergerak nyawa dari ibu jari, dari jari kaki terus ke atas, ke betis, dari betis ke paha, terus. Makanya orang yang akan meninggal tuh tangan jarinya yang bergerak dulu, mungkin seperti itu. Tarik. Setelah itu sampai nanti di dada sebelum kerongkongan. Maka masuk proses berikutnya namanya hulqum. Idza balagatil hulqum. Apabila nafas sampai di hulqum, di mendekati kerongkongan. Masa hulqum itu masa transisi di antara dua alam. Meninggalkan dunia, melihat akhirat, alam barzakh. Ketika di hulqum inilah turun terjadi negosiasi dua tim malaikat. Jadi malaikat itu ada tim malaikat rahmat, ada tim malaikat azab. Terjadi negosiasi menentukan identitas orang yang akan meninggal ini. Kata malaikat rahmat, ini orang soleh, dia ini orang soleh. Itu akan dibantah nanti oleh malaikat azab. Maka terjadi negosiasi hebat ketika itu sampai diputuskan status orang yang akan dicabut nyawanya. Dia ini orang soleh akan dicabut dengan penuh kasih sayang, atau orang toleh yang akan dicabut dengan cara yang kasar. Maka ketika itu, jika seandainya diputuskan dia ini orang toleh, orang jahat, engkar, ngawur semasa di dunia, banyak permainan, banyak tipu daya, kemunafikan yang dibungkus dengan macam-macam hal, maka kalau seandainya dia orang toleh, malaikat maut langsung berubah penampilannya dengan penampilan yang menakutkan dan mencabut nyawanya dengan kasar dan menyakitkan. Tapi kalau dia orang baik, maka malaikat maut menepuk saja, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai roh umat Islam, keluar dengan baik. Wahai jiwa yang tenang, baliklah ke Tuhanmu dengan radiyatan mardiyah, dengan keredaan. Di situ keputusannya. Setelah diambil keputusan, proses pencabutan nyawa itu disebut dengan nazah. Di sini nazah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka setelah itu baru diproses rohnya, dibungkus dengan kain kafan. Jika dia orang baik, kain kafannya kain kafan surga. Nah, jika dia orang jahat, kain kafannya kain kafan yang kasar. Proses nazah itu ketika orang mau sebelum nazah hulqum, di situ ada manusia yang meminta balik ke dunia. Ketika dilihat pemandangan akhirat alam barzakh nampak menakutkan, dan kemudian dia melihat situasi enggak aman, dia minta dibalikkan ke dunia. Qala rabbirji'un, maka sebagian ulama mengatakan disebut ada proses irji'un. Ya Allah, balikkan aku ke dunia, na'mal solehah. Kami ingin berubah melakukan amal soleh, tapi sudah terlambat. Berubah itu ketika Anda masih kuat. Berubah itu ketika Anda masih berfungsi. Berubah itu ketika lidah Anda didengar orang, lidah Anda tajam, pena Anda tajam, Anda punya kekuatan. Berubahlah. Akan banyak kemampuan Anda meraup pahala-pahala dengan jabatan Anda, dengan harta Anda dan yang. Tapi kalau setelah pensiun Anda bertobat,
inilah kekacauan negeri ini karena banyak pejabat yang bertobat setelah pensiun. Kalau dia bertobat sebelum pensiun, selamat negeri ini. Maka bagaimana cara menyelamatkan Indonesia ini? Suruh para pejabat itu bertobat sebelum pensiun. Tapi kalau bertobat sudah pensiun, panjangkan jenggot segala macam, nggak ada nilainya bagi saya itu. Untuk dia aja itu. Itu dia itu. Bukan untuk umat itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitulah proses kematian kita oleh malaikat maut. Nah, sekarang bagaimana dengan malaikat maut? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanti setelah mati semuanya, tinggal 4 malaikat yang belum mati. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat maut. Allah tanya, ya malaikat maut, ya Allah, siapa yang belum meninggal? Sementara Allah tahu. Ya Allah, seperti yang kau tahu ya Allah, ada 4 lagi, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan saya hamba Allah yang fakir ini. Kata Allah, pergi ke Jibril, cabut nyawa Jibril. Itulah akhir kehidupan. Malaikat saja dicabut nyawanya, kita sok mantap seolah tidak akan mati. Ini yang heran kita ini. Malaikat saja dicabut nyawanya. Datang dia ke Jibril, ya Jibril, apa kabar wahai malaikat maut? Hai Jibril, kau tahu seluruh makhluk sudah meninggal dunia, penduduk bumi, penduduk langit, semua sudah meninggal dunia, bahkan penjaga ars pun meninggal dunia, Sidratil Muntaha juga sudah meninggal dunia, dan tinggal kita berempat, dan Allah perintahkan saya mencabut nyawamu. Maka apa kata Jibril? Ya Allah, hawwin alayya, mudahkan untukku rasa sakitnya meninggal, kematian. Malaikat saja tidak tahan menanggung rasa sakitnya meninggal, dicabut oleh malaikat maut. Setelah itu Allah bertanya lagi, siapa lagi wahai malaikat maut? Tinggal bertiga ya Allah, Mikail, Israfil, dan hambamu ini yang fakir kepadamu ya Allah. Cabut nyawa Mikail, datangi Mikail, ambil nyawanya. Maka ketika itu datanglah ke Mikail. Ada apa wahai malaikat Israel, malaikat maut? Saudaraku Mikail, kau sudah tahu seluruh orang sudah meninggal, dan semua malaikat pun sudah meninggal kecuali kita bertiga. Maka aku diperintahkan Allah mencabut nyawamu. Maka sedih dia menangis, Allahumma hawin alayya sakaratul maut, mudahkan untukku sakitnya meninggal. Maka dicabut nyawa Mikail oleh malaikat maut, tinggal berdua, Israfil dan beliau. Kata Allah, siapa tinggal lagi ya wahai malaikat maut? Tinggal Israfil. Israfil itu malaikat yang besar ukuran badannya, itu malaikat yang besar. Tapi ketika datang malaikat maut kepadanya, dia mengatakan, ya Allah, tolong ringankan kepadaku sakitnya kematian. Maka dicabut oleh malaikat maut dengan jeritan yang luar biasa. Meninggal malaikat Israfil. Siapa yang tinggal wahai malaikat maut? Kata Allah, ya Allah, tinggal saya, hanya saya ya Allah, hambamu yang fakir. Apa kata Allah sama malaikat maut? Wahai malaikat maut, pergilah engkau pergilah ke engkau di perbatasan sorga dan neraka. Cabut nyawamu di situ. Kau rasakan betapa sakit yang ditanggung oleh hamba-hambaku dengan proses kematian yang kau jalankan. Jadi nyolo marasuan lagi. Nah, ini ada nambah gak di dunia kembali. Nah, malaikat maut pun berakhir. Nah, malaikat maut pun pergilah dia di antara surga dan neraka, dicabut nyawanya. Dalam hal ini terjadi khilafiyah di kalangan ulama, apakah malaikat maut mencabut nyawanya sendiri
atau Allah mencabut nyawanya, maka pendapat yang banyak adalah malaikat maut mencabut nyawanya sendiri sesuai dengan isyarat-isyarat yang ada dalam hadis. Maka sidang jemaah dicabut nyawanya oleh malaikat maut ketika itu, maka jeritan malaikat maut, kata Rasulullah SAW, jeritan malaikat maut itu jika masih ada makhluk hidup yang mendengarnya akan mati mendengar jerit sakit dahsyatnya jeritan kesakitan malaikat maut mencabut nyawanya. Begitu dahsyatnya kematian. Malaikat maut mencabut nyawanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang ada pada hadis kudusi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di dunia ini tidak ada yang bertahan. Di dunia ini tidak ada kebakaan. Di dunia ini semuanya akan berakhir. Jangankan kita, malaikat maut pun dicabut nyawanya. Ingatlah hati-hati hidup ini. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau buat lubang kau akan menimbunnya, kau buat ulah kau akan membayarnya. Hati-hati, karena di dunia ini semua akan berakhir dengan lemah. Semua kita akan berakhir dengan sakitnya kematian. Hanya hari saja yang dipergilir-gilirkan. Tilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Hari itu dipergilir-gilirkan di antara manusia. Hari ini kita takziah, besok ditaziah orang. Hari kita berdoa, besok kita didoakan orang. Maka hati-hati, hati-hati kita hidup ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran betapa dahsyatnya akhir dari kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.